caleg Bapak, yang dirugikan hanya itu kebetulan aja. kami di Wisma Nusantara ini menerima masyarakat dari mana saja mereka untuk mengadu ataupun curhat begitu ya Pak ya. Dan pagi ini kami sudah ada masyarakat ini spontan datang ke Wisma Nusantara masih terkait mengenai MK. Dengan Bapak siapa Bapak? Silakan, silakan. Bapak Azari? Ya. Ada pengaduan apa nih Pak? Baik, saya dari Partai Hanura. Ada pengaduan yang sungguh merupakan mafia besar ya. Yang dilakukan oleh oknum KPU dan oknum MK. Masih terkait dengan MK ya? Betul. Untuk ya. MK-nya terutama silahkan Pak. Baik, terima kasih. Saya menceritakan kronologi sampai ya. Nah, Tidak terlalu panjang ya Pak, ya. langsung pada intinya. Begini, pada tanggal 21 Agustus, Mukti Fajar menyatakan bahwa putaran ketiga, ya, putaran ketiga rumusnya dikumpulkan suara di provinsi, ya, dibagi sisa kursi. Itulah BPP baru. Nah, ternyata nama-nama kita tercantum waktu ada sekitar 14 orang. Tetapi tiba-tiba pada tanggal 25 Agustus, KPU, saya yakin ini adalah oknum KPU adalah Andi Nurpati, membuat surat kepada MK, menanyakan tentang bagaimana hitungan yang sebenarnya. Mohon maaf Pak, kalau sarjana nggak usah nanyakan lagi. Amar keputusan MK yang 8 itu sudah jelas. Berdasarkan terhadap Undang-Undang Pemilu nomor 10 tahun 2008. Baik, Bapak langsung pada intinya. Intinya begini, ternyata surat yang hanya hitungan jam itu merubah keputusan penetapan anggota DPR. Yang harusnya kami masuk diganti mereka yang tidak memenuhi syarat. Karena mereka itu ternyata diplot dengan katanya keputusan MK, tetapi prakteknya peraturan KPU nomor 15 tahun 2009 yang sudah dicabut. Baik, Pak Mahfud, Bapak ini, mohon maaf diulangi dengan Bapak siapa? Azari. Pak Azari. Pak Azari ini membawa semacam makalah tipis begitu. Saya boleh bacakan judulnya ya Pak ya? Silakan. Mafia hukum pada putaran ketiga DPR RI yang diprakarsai oleh Mukti Fajar yang pada saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua MK. Sejauh manakah Mahkamah Konstitusi berlaku sebagai penegak undang-undang keadilan dan penegak kebenaran kita menunggu hasilnya setelah tulisan ini? Ada jawaban dari Pak Mahfud? Saya pernah mendengar itu, dan itu clear. Cuma MK menyatakan begini di dalam jawaban surat. Saya bicara dengan Pak Mukti, bahwa hitungan ketiga itu harus dihitung dari sisa hitungan tahap kedua yang belum kursinya terbagi dari seluruh provinsi, dihimpun di provinsi untuk dibagi. Bukan hanya dihitung dari daerah-daerah yang sisanya belum terbagi. Nah itu yang dilakukan oleh MK. Tetapi kalau itu memang merasa bahwa di dalam penerapannya salah, itu gampang saja. Besok datang aja ke kantor saya, mana bukti kesalahannya, dan tidak ditahukan minggu depan akan kita tunjukkan mana yang benar, mana yang salah. Nah, yang seperti ini yang seharusnya datang mengadu. Ini bicara Mukti Fajar dan seterusnya, tapi tidak pernah mengadu, menyampaikan. Nah, tadi ada suratnya, Bapak datang ke saya besok, Bapak. Kalau betul nanti kita bisa umumkan jam 1 siang misalnya, Bapak datang jam 9, tapi Bapak harus bawa bukti dan Bapak harus punya legal standing. Artinya Bapak itu adalah calon yang dirugikan. Kalau cuma katanya membela saudara, saya tidak akan melayani. Tapi kalau Bapak benar Bapak calonnya dan merasa dirugikan. Terima kasih Pak, terima kasih. Saya punya Bapak data datang jam 9, jam 1 akan diumumkan. Kesempatan terakhir Pak Azari. Ya. Silakan. Saya punya data dan fakta yang lengkap. Saya hanya menyatakan pada Pak Mahfud yang saya anggap paling jujur ya. Kenapa Pak? Selembar sepotong surat itu menganulir 8 amar keputusan MK. Tanpa ada sidang 9 hakim konstitusi. Baik. Saya kira ini Bapak melanggar. Cuma sepotong surat Mukti Fajar dijadikan oleh Andi Nurpati sebagai penetapan caleg putaran ketiga yang merugikan kami semua. Yang sekarang Pak, mereka yang dirugikan sungguh sangat mengecewakan Pak Mahfud MD yang sudah kita yakin orang yang jujur dan benar Pak. Tolong Pak, ini Pak ya. Terima kasih. Bangsa Indonesia biar mendengar ya ini. Bapak, besok datang ke kantor saya Bapak. Besok datang ke kantor saya. Datang ke kantor saya ganti tiket Bapak. Bapak dari mana, saya ganti tiket pesawat, datang ke kantor saya dan akan diumumkan kalau itu ada. Saya yakin penjelasan Pak Mukti itu sudah benar, sudah persis memang begitu. Tetapi mungkin penerapannya nanti kalau memang Bapak berhak
Bapak bisa menjadi anggota DPR tanpa mengubah keputusan MK yang sudah turun. Berarti ada pemalsuan, ada manipulasi di bawah. Bapak datang jam 9 ke saya, besok saya ganti tiket pesawat Bapak. Bawa bukti-bukti. Baik, Pak Mukti Fajar tanggal 21 Agustus menyatakan. Iya. Ya Pak ya. Bapak kita besok saja ya, udah, Pak. besok baik, terima kasih. Bertemu begitu ya. Karena mafia hukum ini bukan KPU, MK juga ada Pak. Terima kasih. Terima kasih Ya, Bapak. Terima kasih pada tim. Itu pidana baru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.